warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama aku Rifat Adi Biransa, aku dari kelas 11 TKT 6. Kali ini aku akan mempresentasikan juga untuk memenuhi nilai tugas MKK 4 level 1 di reputasi ya. Jadi sini aku akan mempresentasikan hasil daripada proyek yang aku sudah lakukan. Nah, jadi sekedar pengenalan dulu mungkin untuk MKK 4 level 1 ini kita diajarkan untuk konfigurasi router mikrotik terutama di manajemen bandwidth gitu ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan membagi 4 port. Port pertama itu untuk kepala sekolah, port kedua itu untuk guru, port ketiga itu untuk tamu, dan port keempat itu untuk murid. Nah, di sini aku menggunakan dua router ya. Jadi di satu router ini 3 port utamanya itu untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk tamu, dan satu routernya lagi itu tuh untuk siswa. Jadi kan ada 3 port tuh. Jadi misalkan untuk ke kelas A, kelas B, kelas C gitu. Kelas maka satu A, satu B, satu C. Jadi kira-kira seperti itu untuk pengenalannya. Nah, sekarang aku mau menampilkan topologinya ke kalian. Di sini rekamannya terpisah. Jadi inilah topologinya untuk si MK4 level 1 ini. Jadi ini untuk topologinya. Yang pertama kita ada router 1. Nah, ini tuh terkonek ke switch, ya, ada di bawah switchnya, dan switch itu terkonek ke internet sekolah gitu ya. Nah, untuk yang port 2 itu kita konek ke laptop karena kita akan mulai konfigurasinya di sini. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, port 2 itu akan untuk capsec, kita set aja 10 Mbps. Kalau port 2 itu untuk guru, kita set 4 Mbps. Port 3 itu untuk tamu ya, kita set 5 Mbps. Dan di sini tuh port 2 masih sama, yang satunya itu ether satunya connect ke switch, ether 2-nya nanti kita konekkan ke komputer. Dan untuk konfigurasi si manajemen bandwidthnya 1, 2, 3. Jadi misalkan untuk kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C seperti itu. Untuk murid kita kasih di sini 3 Mbps. Jadi kira-kira untuk topologinya seperti ini. Dan untuk kebutuhan alatnya itu ada router mikrotik 2, kabel Ethernet 1, 2, 3, 4, lalu ada adapternya untuk kabel power, dan LAN card jika kalian memang memerlukan adapter untuk ke komputer. Kan ada beberapa laptop yang emang nggak tersedia si port Ethernetnya ya, nah itu harus memerlukan LAN card. Jadi untuk topologinya dan kebutuhannya itu kira-kira seperti itu guys. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Winbox. Oh ya, kita juga memerlukan aplikasi Winbox untuk konfigurasi router, terutama router merek atau brandnya itu Mikrotik gitu ya. Nah, jadi sini ketika kalian sudah nyolokin dari ETH2 ke LAN card di laptop kalian, itu akan terdetek seperti ini. Jadi kan ada. Nah, di sini kalian pertama connect dulu. Nah, setelah connect, kalian jangan lupa untuk ke sistem dan reset configuration. Nah, gunanya buat apa? Supaya kan kalau router ini tuh sebelum-sebelumnya kan pernah ada yang pakai juga gitu ya, selain kita sebagai murid pernah ada juga yang pakai misalkan untuk praktikum dan lain sebagainya. Nah, kadang si configuration-nya tuh masih tersimpan di si routernya ini. Nah, jadi oleh karenanya kita harus nge-reset dulu supaya tidak ada konfigurasi yang tersisa. Kita reset dulu. Nah, nanti kalau misalkan ke reset itu nanti kalian akan keluar nah seperti ini. Jadi nanti kalian tunggu aja sampai muncul lagi. Nah, ini sekarang sudah muncul lagi, kalian connect. Nah, setelah connect, oh ya kan ketika tadi kita reset itu, di reset configuration itu kan kita ngeklik no default configuration ya. Nah, no default configuration itu artinya kita mereset total si device-nya ini. Jadi supaya nggak ada default ataupun configuration sebelumnya yang tersisa. Seperti itu. Nah, langkah pertama yang kalian mau lakukan di sini adalah ke DHCP client. Kenapa ke DHCP client? Karena DHCP client ini tuh untuk menerima settingan IP secara otomatis dari internet. Nah, tadi kan kalau kita lihat di topologinya itu, kita Ether 1 nih ya yang terkonek ke switch. Switch terkonek ke sumber internet. Oleh karenanya di DHCP client kita tambahin Ether 1 supaya si Ether 1 ini menerima konfigurasi secara otomatis dari si internetnya seperti itu. Oke aja, kita lihat kalau sudah bound berarti kita sudah berhasil ya. Kalau misalkan statusnya masih searching, itu berarti masih mencari gitu. Nah, langkah baiknya kalian
melihat terlebih dahulu apakah sudah terkonek apakah belum, ataupun si kabelnya ada yang longgar ataupun seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, next kita akan ke IP address gitu ya. IP address ini untuk menambah si IP-nya ataupun memberi alamat di si masing-masing portnya gitu. Jadi si portnya itu kita kasih IP istilahnya. Nah, sekarang kita kan ada 3 port nih bakal kita berikan manajemen bandwidth. Berarti kita akan bikin buat untuk Ether 2, Ether 3 dan Ether 4. Kalau kita mulai dulu untuk Ether 2 ya. Kita kasih aja 92.168.1.1 prefix 24. Nah, ini networknya juga akan menyesuaikan. Ini kita Ether 2, apply, copy. Nah, lalu kita ganti aja jadi 2.1. Nah, kenapa nggak boleh sama? Karena kalau sama nanti konflik IP, guys. Kalau misalkan konflik IP, itu nanti konfigurasinya nggak akan masuk gitu. Nah, sini apply, copy lagi, dan ini belum ya. Nah, di sini untuk Ether 4. Ether 4 kita kasih 3.1. Gitu, apply, oke. Kita sambil ngeklik oke, kita juga sambil lihat nih apakah ada yang terlewat ataupun belum, dan ketika dilihat oke, sudah semua. Nah, lanjut setelah address list nih kita ngapain? Nah, setelah address list kita ke DNS. DNS ini tuh untuk memberikan si domain name servernya gitu. Untuk menerjemahkan si DNS-nya kepada si routernya gitu. Nah, DNS-nya kita berikan 888. Ini merupakan DNS Google gitu ya. Nah, lalu kita akan klik allow remote request. Nah, kenapa kita klik ini? Karena supaya setiap perangkat tuh dapat menggunakan router sebagai DNS server. Jadi supaya ya si perangkat yang terkoneksi itu bisa meminta si DNS servernya itu. Kita apply, terus oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat NAT. NAT ini secara keseluruhan fungsinya itu untuk mengubah IP private menjadi IP public gitu ya. Nah, kita di NAT itu menunya ada di firewall, IP firewall, terus kita tambah di NAT. Klik aja. Di sini kita general, nah kita source NAT. Di sini itu source NAT itu berfungsi untuk mengubah sumber IP sehingga bisa kita setting secara manual. Nah, terus kita actionnya itu masquerade. Kenapa masquerade? Masquerade itu fungsinya untuk mengubah alamat IP sumber menjadi alamat IP interface, memungkinkan banyak perangkat berbagi satu alamat IP public gitu. Nah, apply, terus oke. Setelah NAT, kita akan membuat queues-nya. Queues ini bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia itu antrian gitu. Nah, di sini adalah hal paling krusial ataupun intinya. Di sinilah kalian juga menyeting si port ini tuh berapa Mbps, si port itu tuh berapa Mbps seperti itu. Nah, kita namai saja ini antrian ke 1 gitu. Nah, kita target konfigurasi kita ini kemana gitu, yakni ke Ether 2. Nah, Ether 2 itu kan untuk kepala sekolah, jadi kita akan berikan 10 Mbps. Kita apply, lalu kita copy. Nah, sekarang sudah berubah namanya jadi Q2. Q2 kita kasih ke Ether 3, dan di sini Ether 3 itu kan untuk guru. Nah, guru kita kasih 4 Mbps. Habis itu apply, copy. Sekarang targetnya kita ke Ether 4 yang terakhir ya. Nah, di Ether 4 ini kita peruntukkan untuk tamu, jadi kita kasih yang agak lebih cepat. Ini 5 Mbps gitu. Apply, oke. Sambil dicek juga. Jika sudah oke semua akan muncul seperti ini. Nah, setelah ini kalau kita langsung ngetes, oh tentu tidak. Ada yang terlewat satu, yakni adalah DHCP server. Jadi DHCP server ini fungsinya itu untuk memberikan IP secara otomatis seperti yang pernah kita pelajari. Ini dynamic ataupun konfigurasi secara DHCP itu kan otomatis gitu ya. Nah, kita DHCP servernya kemana aja nih? Yakni ke port-port yang akan mengirim si sinyalnya, yakni port 2, port 3, port 4 gitu ya. Kita langsung aja next. Oke. Baru ke 3, next. Oke. Baru ke 4. Next. Oke, sudah selesai. Nah, seharusnya ini sudah selesai dan laptop akan membaca si konfigurasinya gitu ya. Akan membaca si konfigurasinya dan terkonek kepada sambungan
koneksi wirednya. Nah, sekarang si koneksi wirednya sudah kebaca, kita dapat network 27 dan ingat tadi itu kita ke connect ke Ether 2 gitu. Nah, ini Ether 2 itu kita settingnya 10 Mbps, gitu kan? 10 Mbps. Jadi kita lihat seharusnya ini tuh 10 apa di bawah 10 Mbps ya. Nah, sudah kita lihat berhasil konfigurasinya. Sekarang kita akan ganti ke port 3 ya. Port 3. Port 3 itu tadi kita set berapa? 4 Mbps. Sekarang kita tunggu dulu. Nah, sekarang sudah kebaca. Kita dapat yang 35. Kita lihat. Seharusnya ini tuh di bawah 4. Nah, di bawah 4 ya. Oke, berarti konfigurasi sudah berhasil. Sekarang kita cek yang tamu di port 4. Oke, sekarang kita tunggu. Sudah terbaca. Lalu kita tes lagi. Harusnya ini tuh di bawah 5. Nah, di bawah 5 kan. Oke, sip. Jadi seperti itu. Nah, sekarang aku akan memperlihatkan juga rekaman untuk si router keduanya gitu. Kita akan lanjut ke si router keduanya. Jadi kira-kira untuk router pertama seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi router kedua ya. Ini sudah aku ganti. Sekarang kita connect. Nah, masih terlihat kan di sini masih ada konfigurasi dari murid sebelumnya. Nah, di sini connect. Kita tutup aja. Kita refresh dulu, memang seperti itu untuk Windows. Nah, sudah terbaca lagi, kita langsung connect aja. Tadi itu, oh ya guys, kalau misalkan kalian tidak terkoneksi seperti itu, kalian jangan lupa misalkan lihat kabelnya ataupun si alat-alat lainnya gitu ya, soalnya dengan demikian tuh kadang masalah-masalah kecil seperti gak connect kayak tadi gitu itu berasalnya dari situ. Nah, kita langsung aja ke reset configuration, modify configuration, kita reset dulu, yes. Oke, sekarang kita tunggu. Nanti kalau misalkan di reset tuh seperti yang aku udah bilang tadi, kita akan keluar lagi gitu ya dari si ininya karena kita mereset total si device-nya. Nanti kita connectin lagi. Kita tunggu, oke. Ini cancel aja, baru kita tunggu untuk muncul kembali si device-nya. Interface-nya kalau satu ini dua Nah, sekarang sudah ada ya terbaca. Semuanya kita connect. Setelah connect, langkah pertama adalah IP DCP client ke Ether 1. Nah, Ether 1 adalah yang terkoneksi ke internet. Apply oke, searching, sudah bound udah oke, baru kita tambahin address-nya. Nah, untuk address-nya itu jangan sama seperti yang tadi kan kita tadi itu menggunakan 192, 168 kan. Nah, kita jangan ngikutin itu karena kalau misalkan kita ngikutin yang itu akan menyebabkan konflik IP. Kita kasih aja 220.11.24. Ini networknya apply. Oh ya, kita di Ether 2 ya, lupa apply copy. Sini juga kita samain karena kan kita 3 portnya mau kita pakai gitu ya. Di sini 220 2.1. Sini untuk Ether 3 apply. Oke. Sebenarnya nggak usah di setting satu-satu sih ya, karena kan kita ini 3 port ini kan untuk murid, jadi sebenarnya sama aja gitu kan. Udah apa dah. Jadi 2 aja ya. Nah, lanjut setelah IP address itu kita ke DNS. Kita masukkan DNS Google 888, baru allow remote request, apply oke. Setelah DNS baru firewall NAT. NAT ininya masquerade, ininya generalnya source NAT, apply oke. Setelah ini baru kita ke queues.
use. Kita targetnya ke Ether 2. Nah, max limitnya misalkan kita kasih 2 Mbps aja ya. Nanti kita bandingkan gitu. 2 Mbps, apply, copy lagi. Nah, misalkan untuk yang ini, untuk Ether 3 kita kasih 3 Mbps gitu. Biar kita ada perbandingan aja gitu. Jadi satu kelas itu 2 Mbps, satu kelas itu 3 Mbps. Apply, oke. Setelah itu baru kita ke DCP server supaya mereka mendapatkan IP. Kedua, next. Done, langsung lanjut lagi, Ether 3. Next. Oke, mantap. Nah, sekarang kita akan tunggu untuk si laptopnya ngebaca gitu ya, konfigurasi yang sudah kita lakukan. Nah, sekarang udah terbaca ya guys. Setelah terbaca, kita lanjut ke face.com lagi untuk ngetes. Di sini kita di Ether 2. Kita dapat berapa? Kita lihat. Kita tadi setnya kan 2 Mbps ya. Jadi memang konfigurasinya sudah masuk di bawah 2 Mbps karena maksimalnya 2 Mbps ya. Nah, kita pindahin ke Ether 3 sekarang. Oke, sudah pindah ke Ether 3. Kita lihat, kita dapat network 26. Langsung aja. Ya. Ini untuk di Ether 3 ya, tadi kita setnya itu 3 Mbps. Jadi sudah sesuai konfigurasinya. Nah, sekiranya mungkin cukup sekian dari aku, seperti itu konfigurasinya. Jadi kesimpulannya adalah dengan manajemen bandwidth ini kita dapat mengatur berapa besaran arus megabyte ini yang dapat dikeluarkan oleh masing-masing portnya. Jadi cocok semisalkan ruangan ini kira-kira cuma perlu 5 megabyte aja, di ruangan ini cuma perlu 10 megabyte aja gitu. Nah, jadi dengan seperti itu kita bisa mengefisiensikan paket jaringan gitu ya. Jadi supaya kita nggak hambur-hambur juga si internet kita, karena semisalkan satu ruangan itu perlunya sedikit tapi kita kasih banyak kan sama aja itu hambur-hambur jaringan. Jadi dengan mengatur si jaringan ini dan kita manajemen bandwidth, kita dapat mengefisiensikan juga dalam penggunaan si jaringannya ini. Jadi seperti itu kira-kira. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kurangan dari saya, karena juga manusia dan manusia tidak ada yang sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.